Sahabatku anak Indonesia, peristiwa adopsi ilegal yang pernah dibongkar di Reskrim Sus Polda Metro Jaya 2 tahun lalu di daerah Jakarta Pusat yang melibatkan dokter dan dibantu bidan dan tenaga medis lain, menemukan ada 900 janin yang menjadi korban aborsi ilegal yang dilakukan oleh salah seorang dokter tempo hari. Dan 2 hari ini saya dikejutkan, sahabatku anak Indonesia. Peristiwa yang hampir sama terjadi juga di salah satu kecamatan di Kuta Barat, Badung, maksud saya Kabupaten Badung, Bali, di mana di Reskrim Sus Polda Bali juga berhasil mengungkap peristiwa pidana adopsi ilegal yang melibatkan atau yang menjadi korban adalah anak-anak remaja dan mahasiswa. Kalau di Jakarta Pusat 2 tahun yang lalu korbannya 900 orang dan masih disinyalir pada tempo yang waktu lalu bahwa korbannya masih terus digali dan banyak disinyalir juga yang belum terlaporkan. Dan peristiwa yang saya katakan hampir sama di Kabupaten Badung, Bali, yang dilakukan seorang dokter gigi, seorang dokter gigi yang saya kira tidak ada hubungannya dengan aborsi, melayani praktek aborsi yang melibatkan atau yang diminta melalui transaksi di media sosial. Begitu kabarnya yang dilaporkan oleh Polda Bali. Yang menjadi korban adalah yang sangat-sangat luar biasa dan menakutkan, berjumlah 1.338 janin. Dan pada waktu tertentu 2020 sampai 2023 akhir Mei ini dilaporkan terbukti ada 20. Peristiwa ini terjadi sejak tahun 2016 di mana pelaku seorang dokter Ari, dokter gigi yang berpraktek di luar profesinya. Nah, saya tentunya mengucapkan terima kasih kepada Polda Bali, secara khusus di Reskrim Sus Polda Bali yang secara cepat membongkar kasus ini yang sesungguhnya disinyalir ini adalah pemain lama. Karena apa? Dokter Arik Wiantara ini sudah pernah dijatuhi hukuman pada tahun 2006 dengan hukuman 2,5 tahun dan 2009 dihukum yang dilaporkan mendapatkan pidana 6 tahun. Namun peristiwa ini terulang lagi. Kalau dijumlah menurut keterangan dari Reskrim Sus yang membongkar kasus aborsi ilegal itu berjumlah 1.338. Ini angka yang sungguh luar biasa karena apa? Karena ini adalah merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan juga merupakan tindak pidana khusus. Mengapa? Karena praktek aborsi ilegal yang dilakukan oleh seorang dokter gigi ini merupakan perampasan secara tak paksa hak hidup melalui aborsi ilegal ini dan merampas masa depan anak itu yang dilakukan secara sengaja. Kok bisa terjadi sedemikian rupa padahal kita tahu bahwa profesi dokter gigi bukanlah dokter yang bertugas untuk itu. Sahabatku anak Indonesia, praktek aborsi ini dikenakan biaya antara 2 sampai 3,8 juta per aborsi. Walaupun untuk meyakinkan kliennya bahwa dokter Ari Wiantara ini mewajibkan dalam kondisi sehatlah dilakukan aborsi ini dengan tidak lebih berusia janin 3 tahun. Maksud saya 3 bulan. Inilah praktek-praktek modus yang meyakinkan para klien sehingga transaksi melalui media massa begitu lancar. Karena menurut laporan di Reskrimum, di Reskrim Sus, sepanjang kasus ini dilakukan oleh dokter Ari ini ditemukan fakta 20 janin yang telah dilakukan atau dieksekusi. Selain harga yang fantastis itu, anak-anak remaja yang hamil dual nikah terpaksa meminta bantuan dokter ini agar terlepas dari kehamilan itu. Peristiwa ini tentu tidak boleh dibiarkan karena menurut informasi yang saya peroleh dari tim investigasi dan advokasi untuk rehabilitasi sosial anak di Bali bahwa dokter Arik Wiantara ini adalah pemain lama. Dari peristiwa-peristiwa yang ada, orang menyebutkan
ini adalah pemain lama dan banyak masyarakat juga sudah mengetahui praktek-praktek itu, tetapi justru membiarkan itu. Oh, sungguh tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, Komnas Perlindungan Anak akan menurunkan tim investigasi dan litigasi untuk rehabilitasi sosial anak ke Denpasar untuk melakukan koordinasi dengan Polda Bali untuk sungguh-sungguh memberantas kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa atau praktek-praktek aborsi ilegal yang melibatkan anak-anak yang merampas secara paksa hak hidup. Oleh sebab itu, melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan tim investigasi, Komnas Perlindungan Anak mendorong dan mendesak di Reskrimsus Polda Bali untuk menetapkan atau menjerat pelaku dengan pasal berlapis yang mengatur tentang hak hidup anak, termasuk tentunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak junto, ya, bisa dikenakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan undang-undang yang memberikan jaminan terhadap hak hidup anak. Tentunya kita tahu bahwa ketentuan itu mengatur pelaku dapat diancam kurungan 15 tahun penjara karena peristiwa-peristiwa yang sama dia lakukan, bahwa dia 2 kali melakukan tindakan yang bodoh dan telah divonis oleh pengadilan. Sekali lagi, saya atas nama Dewan Komisioner Komnas Perlindungan Anak memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direskrimsus dan jajarannya yang telah membongkar kasus ini dan menjadi terang benderang, menjadi perhatian masyarakat Bali, mungkin masyarakat dunia, karena Bali daerah wisata, tujuan wisata dunia yang tentunya para pelancong-pelancong internasional akan mendengarkan ini dan menjadi pelajaran juga pada pelancong-pelancong yang tentunya melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji kepada anak-anak kita, baik itu anak-anak yang berada di wilayah hukum Bali dan di luar Bali. Itulah harapan kita, harapan Komnas Perlindungan Anak. Dalam waktu dekat kami akan bertemu dengan Bapak Kapolda di Reskrimsus Polda Bali untuk memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya supaya kasus-kasus aborsi ilegal seperti apa yang pernah terjadi di Jakarta Pusat yang dibongkar Polda Metro Jaya dan juga dibongkar oleh Direskrimsus Polda Bali atas peristiwa aborsi yang melibatkan 1.380 orang. Harapan saya bahwa praktek aborsi ilegal dimanapun tidak boleh terjadi. Inilah sahabat anak Indonesia, mari kita lindungi anak-anak kita, mari kita jaga anak-anak kita dari segala bentuk pelanggaran-pelanggaran terhadap anak, karena menjaga dan melindungi anak adalah bela negara.